Selamat pagi semua, salam sejahtera semua. Dan selamat pagi Pak Agus Purnomo, Pak Pungki. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi semua dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Office bisa memberi kesempatan saya untuk bicara mengenai biodiesel ini. Topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah sebetulnya bagaimana kontribusi Sinarmas mengurangi penggunaan minyak bumi dengan bahan nabati, yaitu dengan bahan bakar sawit, berbasis sawit. Terima kasih. Next slide. Mungkin sebelum saya masuk ke histori ini ya, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi ada laporan dari IPCC, adalah Intergovernment Panel on Climate Change. Sebetulnya ini adalah bentuk badan PBB yang mengurus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan climate change. Mereka mengatakan, percaya atau tidak, 65% dari emisi gas rumah kaca itu adalah berasal dari fossil fuel. Berasal dari minyak, bahan bakar minyak, gas, bumi dan gas. Inovasi yang kita tawarkan sekarang adalah bagaimana menggunakan bahan bakar minyak itu bisa kita kurangin dengan energi terbarukan. Energi yang terbarukan dalam hal ini minyak kelapa sawit. Kelapa sawit bisa menggantikan minyak solar dan lebih sustainable dibandingkan dengan fossil fuel. Indonesia sendiri telah mengenjot pemakaian biodiesel dari sawit yang sekarang kita kenal dengan program B30. Adalah mandatori mencampur solar yang ada di pasaran di pompa bensin itu sebetulnya yang kalau bagi semua stakeholder di sini yang menggunakan mobil solar itu sebenarnya Anda semua telah menggunakan 30% minyak sawit yang telah diolah menjadi fatty acid methyl ester. Jadi mobil-mobil diesel di Indonesia ini sudah sekarang semua memakai bahan bakar nabati sawit, berbasis sawit. Oke, sekarang saya mau menceritakan mengenai sejarahnya biodiesel di Indonesia. Next slide. Jadi biodiesel itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 2008. Yaitu dengan komposisi B1 sampai ke B15. Lalu pada tahun 2015 itu harga CPO betul-betul turun pada level yang rendah sekali, kalau nggak salah $465. Dan di situ kami dari Asosiasi Biodiesel juga, kebetulan saya sebagai wakil ketua di sana, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, kita bersama-sama dengan para owner daripada pemilik perusahaan kelapa sawit, dengan pemerintah bersama-sama membentuk BPDP. BPDP adalah singkatan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2015, bulan Agustus. Dan di situ pertama kali kita mencampur B15 dengan jumlah volume 3,2 juta ton CPO. Pada awal 2016, sudah dimulai dengan mandatori B20, di mana total volumenya adalah sekitar 6 juta kiloliter. Dan pada tahun 2018, semua campuran, baik PSO maupun non-PSO, diharuskan mencampur B20, 20%. Jadi sekarang itu kalau PSO itu adalah Public Services Obligation, dan non-PSO itu adalah industri. Dan pada akhir tahun 2018 itu semua sudah menggunakan campuran B20. Lalu pada bulan Desember tahun 2019 itu diumumkan oleh Presiden Jokowi, campuran naik menjadi B30. Jadi sampai sekarang telah berjalan program mandatori B30.
Ini histori dari biodiesel di Indonesia. Next slide, please. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai environment, biodiesel itu ada di beberapa sektor, di beberapa kriteria juga ya. Mungkin dari energy security, dari job creation, net oil importer, environment, mengangkat kemiskinan. Dengan adanya biodiesel program, kita ini sudah paling tidak mempunyai mandatory, lalu kita mempunyai quality, dan juga kita menganut Paris Agreement tahun 2015, yaitu mengurangi emisi gas greenhouse, gas rumah kaca bahasa Indonesia-nya. Sorry, saya GHG itu adalah greenhouse gas emission. Next slide, please. Nah, dari sisi lain sustainability, sekarang itu PBB telah mencanangkan ada Sustainable Development Goals. Itu kalau nggak salah ada 17. Ya. Jadi kalau dilihat dari biodiesel, sisi biodiesel, itu kita sudah mengadopsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 kriteria di SDG telah kita penuhi. Next slide, please. Nah, di slide ini adalah yang paling penting ya. Ini adalah secara global, secara bukan global ya, ini mungkin secara nasional ya. Jadi key indicatornya daripada penggunaan biodiesel di Indonesia ini adalah sejak tahun 2018 kita telah menghemat. Tidak perlu mengimpor bahan bakar solar. Jadi sebagai informasi, kita di Indonesia ini menggunakan bahan bakar solar itu sebesar 33 juta kiloliter. Dan pada tahun 2018 itu telah berkurang sebesar 3,2 juta ton. 2019 berkurang 6,3 juta ton, dan tahun 2020 berkurang 9,6 juta kiloliter. Jadi tidak lagi mengimpor bahan bakar solar. Jadi itu penghematannya sebesar 74,93 triliun. Dan untuk selanjutnya adalah juga pengurangan emisi rumah kaca. Di sini saya mungkin bukan ahli untuk menghitung ya, tapi ini adalah dihitung dari expert. Itu adalah pengurangan sebesar 14,25 juta ton karbon yang telah dihemat dengan menggunakan bahan bakar biodiesel. Juga dari workforce, kita telah memperkerjakan dari seluruh industri biodiesel itu 300.000 direct labor selama periode 2 tahun. Dan juga dari sisi renewable energy, tadi yang saya sebutkan dari tahun 2018 4 juta kiloliter, 6,6 ya, ini angka persisnya ya, angka mungkin dibuatkan ke atas, dan 9,6 juta kiloliter di tahun 2020. Kalau tahun 2020 sebetulnya dengan adanya pandemi ini orang mengira akan berkurang cukup signifikan, tapi ternyata tidak juga berkurang banyak. Berkurangnya paling hanya 10%. Jadi diestimasi akan menggunakan sekitar 8,6 juta kiloliter karena pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena tidak begitu banyak berkurang. Kalau dari sisi aftur kan banyak berkurang. Karena orang tetap bergerak ya. Jadi sekarang banyak orang yang menggunakan transportasi darat. Itu ternyata juga di luar kalkulasi kita. Kita mengira pada waktu pandemi ini penggunaan solar akan berkurang. Ternyata tidak, karena banyak sekali orang yang pergi ke Bali pun dengan menggunakan mobil. Jadi ini adalah satu indikasi yang cukup baik sebetulnya untuk industri biodiesel.
selanjutnya. Posisi sawit di Indonesia. Pada saat ini adalah referensi tahun 2020 atau sebenarnya ini adalah produksi tahun 2019 ya. Tahun 2020 belum selesai. Jadi belum, mungkin tahun 2020 adalah 40, mungkin 52 juta ton ya Pak, mungkin nanti bisa koreksi. Jadi ini ada tahun 2019 adalah 46 juta ton. Kalau saya boleh kasih sebagai referensi ya, kita di sawit menggunakan ton, tapi kalau biodiesel menggunakan kiloliter. Konversinya adalah dikali 0,89. Jadi kalau di sini dilihat, saya bicara ton dulu ya nih, di sawit ya. Jadi dari 46 juta ton sawit yang kita produksi, dikonsumsi di dalam negeri 43%, 20 juta ton, itu terdiri dari 8,6 juta untuk makanan dan processing untuk industri, 10,5 juta ton, itu kalau dikonversi menjadi liter adalah 9,6 juta kiloliter. Lalu di oleochemical, untuk bahan baku sebagai kosmetik dan industri lainnya, itu 0,8 juta ton. Yang diekspor sebetulnya cukup besar. Dan disinilah kita bisa mendapat masukan sebagai penunjang industri biodiesel itu dengan dibentuknya PPDP, di mana industri kena pungut sebagai yang dinamai adalah pungutan ekspor, itu dapat menunjang industri biodiesel ini. Jadi ekspor itu 26 juta ton. Yang dibagi dalam untuk food processing 18,4 juta ton, dan juga ada ekspor sebagian biodiesel ke luar negeri, yaitu ke Eropa dan ke China. Dan yang lainnya, mungkin slide-nya bisa naik ke atas sedikit. Next slide. Untuk oleo juga ada ekspor, dan juga untuk CPO yang langsung diekspor. Sekarang saya lebih akan fokus juga kepada grup kita sendiri. Di Sinama sendiri kita sebenarnya mempunyai dua unit refinery yang memproses biodiesel. Next slide please. Kita mempunyai dua plant, yaitu di Tarjun dan di Marunda. Kalau dilihat dari lokasi, kita sangat strategis karena kita untuk Kalimantan di Tarjun itu kita bisa mensuplai untuk daerah timur, dan untuk yang di Jakarta Marunda kita bisa mensuplai untuk seluruh Jawa. Kita Smart TBK mempunyai total kapasitas sebesar 896.000 kiloliter per tahun. Itu adalah ekuivalen 896 juta liter. Jadi tahun 2016 kita mulai beroperasi di Tarjun dengan kapasitas 440.000 kiloliter per tahun. Pada tahun berikutnya, tahun 2017, itu yang di Marunda telah jadi dan kita sudah mensuplai kepada Pertamina, melalui Pertamina sebesar 400.000 kiloliter. Perlu saya garis bawahi di sini ya, tahun 2018 ya tahun 2019 kita sudah boleh dibilang dua unit itu sudah full kapasitas mencapai 90% karena program B30. Jadi diharapkan ya kita tahun depan juga mendapatkan jatah atau alokasi yang bisa mencapai produksi sebesar 90%. Dan diharapkan juga COVID ini bisa cepat berlalu ya. Semoga semua industri bisa berjalan dengan baik untuk APP maupun untuk grup kita yang lainnya bisa
mulai lagi jalan lebih cepat. Next slide please. Ini adalah detail mengenai biodiesel refinery kita. Mungkin di sini ada dari rekan-rekan dari BMDP yang atau yang masih mungkin ada yang training di sana di Tarjun juga ada. Kita ada di Tarjun. Di persisnya lokasinya Tarjun itu ada di Kota Laut. Di apa ya itu mungkin di Kota Laut, Kota Baru, ada Kota Laut di Kalimantan Selatan, di ujung di bawah itu. Lalu yang di Marunda adalah lokasinya pasnya adalah di Marunda Industrial Estate. Dan ini lokasinya cukup strategis karena kita juga langsung bisa ekspor, langsung keluar pengapalan melalui pelabuhan pribadi sendiri, pelabuhan private jetty. Dan pada akhir presentasi saya mungkin sudah berakhir ini ya. Mungkin kita boleh berbangga bahwa di Sinamas kita ikut berpartisipasi sebesar kalau ditambah 4% sama 8% terhadap penghematan emisi gas rumah kaca dalam penggunaan bahan bakar nabati sawit di berbasis saat ini untuk motivasi kedepannya adalah kita mempunyai udara yang lebih sehat. Jadi kalau kita sudah dari Sinamas sendiri sudah berkontribusi 8%, sebetulnya akan lebih baik untuk kita semua. Terima kasih presentasi saya.